Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di program Sapaan Kasih, program yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, Bapa. Di satu hari ini Tuhan, lagi sekali Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau berikan kami sebuah hari yang indah, hari yang luar biasa, dan kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami, kiranya firman ini menjadi rema di dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukannya di keseharian kami di setiap harinya, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman pada pagi hari ini itu diambil dari, seperti biasa ya, dua nats. Nats pertama yaitu Mazmur 95 ayat 6. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Lalu yang kedua di Lukas 17 ayat 15-16, seorang dari mereka kembali lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bahwa di Mazmur 95 itu merupakan Mazmur yang mengundang umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan yang adalah Sang Pencipta dengan rasa menyembah dan sujud, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di sini kita ditunjukkan bahwa rasa sujud dan berlutut itu bukanlah hal yang main-main ya, tapi sebuah ekspresi terhadap Sang Pencipta, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu adalah sebuah kesadaran bahwa saya adalah ciptaan dan saya menghadap kepada Sang Pencipta dengan rasa hormat. Lalu di Lukas 17 ayat 15 di sana ditunjukkan bahwa ada seorang yang kembali dari 10 orang begitu ya. Jadi 10 orang yang disembuhkan oleh Yesus, lalu satu kembali kepada Yesus dengan tersungkur lalu kemudian mengucap syukur. Nah, ada hubungan yang sangat erat dan sangat menarik di sini, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan melihat bahwa ternyata di Mazmur 95 di situ ketika dia berbicara mengenai Allah sebagai pencipta dan ciptaan itu datang kepada Allah yang adalah pencipta, di Lukas 17 ayat 15-16 itu menunjukkan respon manusia terhadap karya penyelamatan dan pemulihan Allah. Artinya kedua teks ini itu bisa kita baca dalam satu alur yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, yaitu manusia akan menyembah ya. Jadi manusia itu akan menyembah Tuhan begitu ya, akan menyembah pribadi yang di luar dirinya begitu, yang luar biasa itu ketika ia mengenali bahwa hidupnya itu berasal dari dan bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi ada sesuatu yang lebih lagi menarik, Bapak Ibu Saudara, yang terselubung ya kalau kita fokuskan perhatian kita, bahwa kalau kita melihat ya, ke-10-nya itu mengalami mujizat. Tapi hanya satu yang balik, dan dia adalah orang Samaria. Ya, kita tahu ya bahwa hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria itu bukanlah sebuah hubungan yang sangat baik begitu ya, sangat harmonis, tidak, Bapak Saudara. Orang Yahudi itu begitu sinis begitu ya, bahkan bisa dikatakan benci dengan orang Samaria karena orang Samaria dianggap sebagai orang yang tidak terpilih, orang yang dibenci oleh Tuhan, lalu ya orang yang berdosa begitu ya. Intinya orang Yahudi adalah orang yang pilihan Tuhan dan orang Samaria adalah orang yang bukan pilihan Tuhan, sehingga mereka merasa bahwa orang Samaria itu bukan bagian dari kita, orang pilihan begitu ya, sehingga hubungan mereka tidaklah baik. Tapi justru orang Samaria yang balik ke Yesus. Nah, jadi artinya ya bahwa mengalami karya Tuhan ya di dalam hidup itu tidak berarti mengenal Allah sebagai sumber karya tersebut. Jadi 9 orang yang mengalami karya tersebut itu ternyata mereka tidak mengenal siapa sosok di balik yang menyembuhkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi disinilah kedua teks ini menjadi sebuah teguran bagi kehidupan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa saja mengalami banyak hal di dalam hidup kita ya. Kita mengalami berkat, kesembuhan, kesehatan, keluarga yang baik, pekerjaan yang terus semakin maju begitu ya, atau bahkan finansial yang matang. Tapi semua pengalaman tersebut itu dapat berlalu begitu saja dan membuat kita lupa siapa yang memberikan berkat tersebut. Oleh karena itu, penyembahan ya di sini ya, saya garis bawahi, penyembahan itu
tidak hanya mengenai sesuatu yang dilakukan di dalam gedung gereja, tetapi merupakan respon seluruh hidup kita atas karya Tuhan yang sudah terjadi, yang sudah juga kita rasakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sujud di dalam Mazmur dan tersungkur di dalam kitab Lukas itu sama-sama ingin menyatakan bahwa saya bukan pusat dari hidup saya lagi, tapi ada Tuhan yang menjadi sumber di hidupku, dan kepadanya lah aku memberikan syukur. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari ya bahwa di zaman yang kita hidupi saat ini itu sangat gampang sekali kita bisa merasakan saya hebat karena diri saya bisa sampai pada titik ini karena saya sudah bekerja keras. Artinya ada banyak hal-hal yang bisa mendistraksi kita terhadap pengenalan akan Tuhan kita, terhadap siapa yang telah memberikan semua itu kepada kita. Artinya banyak hal-hal yang bisa membuat kita gagal fokus, kehilangan fokus, padahal Tuhanlah yang menyebabkan saya sampai di titik saat ini. Oleh karena itu, kiranya firman ini menjadi sebuah pengingat, sebuah teguran kepada kita bahwa di balik hal-hal yang kita miliki, di balik hal-hal yang kita nikmati saat ini, itu hanyalah anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk mengimani firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan PBA 204, Mengenalmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman tersebut bisa menjadi rema di dalam hati kita, dan kita bisa lakukan di setiap kehidupan kita, yaitu terus mengucap syukur dan mengingat bahwa Tuhanlah yang adalah penyebab dari anugerah yang sudah kita nikmati di setiap hari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang indah yang telah kami dengar. Terima kasih atas teguran yang menyejukkan hati kami, Bapa, bahwa kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau. Kami hanya manusia biasa, kami hanya manusia yang berdosa, Tuhan. Karena itu, Bapa, terus kiranya Roh Kudus-Mu berbicara di dalam hati kami, di dalam setiap harinya, Tuhan. Di dalam setiap hari yang kami lalui, Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada hati kami, bahwa kami selalu dan harus mengandalkan Engkau, dan kiranya itu menjadikan sebuah pengingat di dalam hati kami, sehingga kami bisa terus merenungkan bahwa kami harus mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan sisa waktu kami di pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.